Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, teman-teman, coba kita lihat dulu terkait apa yang disampaikan oleh Anifah Suryani mengenai kafir. Ini kaitannya dengan kunjungan Ustadz Abdul Somad yang ditolak ke Singapura. Kita lihat video yang satu ini. Jadi sekali lagi kita melihat ini secara bernegara, secara literasi, bahasa. Gak tahu ini stage keberapa kali video si mbaknya, izin mbak sebelumnya, but well, here we go. Pada statement di video tersebut atau pada tulisan di atas, mbaknya mengatakan bedakan berbahasa dalam bernegara dan berbahasa dalam beragama. Pertanyaannya, apakah UAS menyampaikan terkait kafir, bahasa kafir itu ketika dia sedang memposisikan diri dalam berpolitik atau kampanye-kampanye yang bersifat-sifat kenegaraan, atau dia sedang berkhutbah dalam keagamaan? Jadi statement yang sudah Mbak sampaikan di video ini dan analisis-analisis yang sudah Mbak buat sangat-sangat kontradiktif dengan fakta di lapangannya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kata-kata kafir itu di wilayah beragama, di wilayah khutbah. Dan itu disampaikan kepada orang-orang muslim yang orang muslim itu meyakini kitab Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu memang ada kata kafir, kafaro, kufar. Kafir itu adalah terminologi di dalam agama Islam. Kata kafir itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan sehingga menyebabkan orang di luar Islam itu dibenci. Tetapi kenapa kata kafir ini menjadi begitu buruk terlihatnya? Karena orang-orang yang tidak paham dengan agama Islam, dengan konteks kafir itu sendiri, memanfaatkan untuk kebencian-kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu, menyebarkan isu-isu sara yang padahal mereka sendiri pun gak paham apa itu kafir. Saya pun mungkin akan menjadi kafir bagi agama-agama tertentu, dan saya tidak akan tersinggung atau tidak akan marah hanya karena saya disebut kafir karena saya mempertahankan apa yang saya yakini. Yang terakhir, bahasa kafir dalam bahasa asing. Kafir itu memang bahasa Arab, BTW mau resmi atau enggak, kafir itu memang bahasa Arab. Kalau berbicara bahasa, kafir itu enggak cuma satu bahasa Inggrisnya, artinya ada banyak, ada Gentile juga gitu. Sama dengan kata kafir itu bisa diterjemahkan kepada bahasa lain dengan begitu banyak kata. Itu juga yang terjadi kepada manusia-manusianya, baik atau buruk kafirnya itu tergantung orang-orangnya. Saya juga tidak sepakat dengan orang-orang yang gampang mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Karena Indonesia ini, di dunia ini begitu banyak orang-orang yang sumbu pendek. Mereka tidak tahu maknanya apa, artinya apa. Yang penting terprovokasi, panas, merasa saya dihina, merasa agama saya dihina, langsung naik pitam. Sekarang saya tanyakan kembali, di mana Mbak ketika ada seorang rektor yang menganalogikan orang-orang yang berhijab itu sebagai manusia gurun? Di mana? Sementara kalian-kalian yang marah dengan penggunaan kafir itu mengatakan itu untuk toleransi, tapi di mana kalian saat pernyataan-pernyataan kemarin? Jadi toleransi itu bukan hanya berbatas kalian speak up tentang hal yang mengganggu kalian, mengganggu keyakinan kalian, atau mengganggu kelompok kalian. Jangan mengkambing hitamkan toleransi untuk kepentingan ego sektoral, pribadi, dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Ustadz Abdul Somad yang kemarin tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Singapura karena di imigrasi Singapura, UAS beserta rombongan ini dikembalikan ke Indonesia. Pada waktu beliau berada di imigrasi itu, tidak ada keterangan yang jelas kenapa UAS dikembalikan. UAS bahkan mengatakan petugasnya itu seperti robot, sulit untuk ditanya, diminta keterangan kenapa Ustadz Abdul Somad dikembalikan ke Indonesia. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi publik, teman-teman, terutama para pecinta Ustadz Abdul Somad yang memprotes keras terkait tindakan dari pihak Singapura. Kenapa begitu? Karena pada waktu UAS itu mau ke Singapura, teman-teman, di imigrasi itu, beliau membawa anak kecil, anak balita di bawah umur. Ini diperlakukan seperti itu. Dan ini yang membuat kita kecewa. Karena itu beberapa pihak minta supaya pemerintah itu bersikap atas tindakan Singapura ke warga negara Indonesia. Karena kalau kita melihat UAS itu jangan hanya dipandang sebagai Ustadz Abdul Somad saja, tetapi kita pandang sebagai warga negara Indonesia yang diperlakukan semena-mena oleh pihak imigrasi Singapura. Karena itu teman-teman, tadi disinggung oleh Anifah Suryani terkait masalah kafir yang menjadi salah satu poin kenapa Ustadz Abdul Somad dikembalikan ke Indonesia. Karena konten
mengenai beliau itu menyebut non-muslim sebagai kafir. Padahal kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kalimat kafir itu memang ada, teman-teman. Kata kafir itu ada. Dan kafir itu tentu ditujukan kepada orang, bukan selain orang. Jadi orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Tuhan, orang yang tidak membuka diri terkait Tuhan Yang Maha Esa, itu namanya kafir. Jadi apa yang salah dari Ustadz Abdul Somad? Karena itu ada di dalam ajaran Islam, dan UAS mengatakan itu memang untuk ruang lingkup untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi kenapa kok dipersoalkan? Hanya karena UAS mengatakan kafir kepada non-muslim. Padahal kalau kita misalkan disebut sebagai domba tersesat juga tidak ada masalah. Karena itu intern agama mereka yang mengatakan seperti itu. Itu teman-teman, kalau kita melihat tadi tayangan dari Anifah Suryani yang begitu jelas menjelaskan terkait masalah kafir. Kafir itu memang ada, dan ini diperuntukkan untuk kalangan Islam. Jadi yang non-muslim saya pikir tidak perlu merasa kesal atau merasa marah kepada ucapan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, karena kafir itu ada di dalam ajaran Islam. Nah teman-teman, terkait masalah ini kemarin disampaikan oleh Menko Polhukam dan juga Ali Mohtar Ngabalin bahwa ini bukan urusan pemerintah, itu urusan kedaulatan negara Singapura. Itu dikatakan seperti itu oleh Ali Mohtar Ngabalin. Karena itu Ali Ngabalin ini mendapat komentar juga dari Pak Said Didu. Karena Pak Said Didu melihat bahwa ini bukan hanya persoalan UAS sama Singapura, tapi ini masalah harga diri bangsa, yang mana warga negara Indonesia diperlakukan seperti itu di Singapura. Karena itu perlu sebenarnya pemerintah itu ikut campur dalam masalah ini, karena mempertanyakan kenapa UAS diperlakukan seperti itu. Itu kan tidak ada salahnya melakukan protes kepada pihak Singapura. Nah teman-teman, ini ada catatan juga dari fajar.co.id terkait debat antara Said Didu dengan Ali Mohtar Ngabalin, yang katanya bahwa pemerintah tidak ada urusan dengan Singapura. Pemerintah tak ikut campur dengan urusan Singapura. Kita baca beritanya. Balas sindiran Ngabalin, Said Didu mengatakan silahkan lanjutkan kenikmatan jilatannya. Wow, ini menjilat-jilat teman-teman. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu membalas sindiran tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan KSP, Ali Mohtar Ngabalin, yang mempertanyakan perbedaan isi kepala Said Didu dengan isi septic tank. Said Didu menyindir balik Ngabalin sebagai tokoh yang lihai menjilat kekuasaan. Silahkan lanjutkan kenikmatan jilatannya, tulis Said Didu sambil menyertakan cuitan Ngabalin di akun Twitter @msydidu Jumat 20 Mei 2022. Berarti hari ini teman-teman, Twitter yang ditulis oleh Said Didu. Sebelumnya Ngabalin merespon pernyataan Said Didu soal polemik penolakan Ustadz Abdul Somad oleh Singapura. Apa perbedaan isi kepala Said Didu dan isi septic tank? @belum siuman bro, tulis Ali Mohtar Ngabalin di Twitternya Kamis 19 Mei 2022. Menarasikan tangkapan layar berita, Ngabalin sebut penolakan UAS bukan urusan pemerintah. Said Didu mengatakan betapa rusaknya pengelolaan negara. Jadi memang di sini ada satu perbedaan antara Ali Mohtar Ngabalin dengan Said Didu. Kalau Ngabalin mengatakan bahwa tidak ada urusan pemerintah dengan dideportasinya atau dipulangkannya Ustadz Abdul Somad. Namun kalau menurut Pak Said Didu ini berbeda teman-teman, bahwa ini adalah bagian yang menjadi urusan pemerintah. Karena ada warga negara Indonesia yang tidak boleh masuk ke Singapura tanpa ada alasan yang jelas pada waktu itu. Maka peran pemerintah ini memang dibutuhkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik warga negara yang ada di dalam negeri maupun warga negara yang ada di luar negeri. Ini tanggung jawab pemerintah. Tetapi Ali Mohtar Ngabalin mengatakan itu bukan urusan pemerintah, itu urusan kedaulatan Singapura. Nah, disinilah perbedaan cara pandang antara Said Didu sama Ali Mohtar Ngabalin. Kita lanjutkan teman-teman. Diketahui Said Didu menilai pernyataan Ali Ngabalin yang menyebut penolakan kedatangan UAS di Singapura bukan urusan pemerintah, dinilainya betapa rusaknya pengelolaan negara yang tidak menjalankan amanah konstitusi.
Pernyataan Said Didu itu pun menanggapi berita salah satu media terkait Ali Muhtar Ngabalin menyebut persoalan UAS itu bukan urusan pemerintah RI tetapi merupakan urusan kedaulatan negara Singapura. Jadi tetap pada pendiriannya teman-teman bahwa pemerintah tak ada urusan dengan tidak boleh masuknya UAS ke Singapura. Itu urusan kedaulatan pihak Singapura. Jadi di sini tidak ada peran pemerintah teman-teman. Ini kan disayangkan. Kenapa kok begitu yang disampaikan oleh Ali Muhtar Ngabalin? Maka ini mendapatkan respon dari Said Didu. Jika suatu istana seperti ini, kita sudah bisa bayangkan betapa rusaknya pengelolaan negara. Secara terbuka sudah tak melaksanakan amanah konstitusi, yaitu negara atau pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tulis Said Didu. Nah, ini teman-teman yang disampaikan Said Didu. Sama seperti apa yang disampaikan bahwa pemerintah itu berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi ketika ada masalah dengan warga negara Indonesia, ini sebaiknya hadir pemerintah, hadir negara untuk membantu apa masalahnya. Karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, teman-teman. Seperti yang terjadi dengan UAS. Kenapa UAS ditolak? Mestinya Indonesia juga begitu, melakukan protes atau meminta keterangan, minimal minta keterangan kepada pihak Singapura. Kenapa UAS kok tidak boleh masuk ke Singapura? Baru beberapa hari kemudian di situsnya Singapura tertulis di sana bahwa UAS ini dilarang ke sana karena pernyataannya misalkan mengatakan non-muslim ini sebagai kafir. Padahal ini sudah dijelaskan beberapa kali oleh Ustadz Abdul Somad bahwa memang ada kata kalimat kafir itu di dalam ajaran Islam. Dan itu memang ditujukan untuk pengajian, untuk khotbah di internal umat Islam. Bukan untuk disampaikan keluar. Karena misalkan orang yang non-muslim ini misalkan tidak menerima ajaran Islam, ya seperti itu kondisinya teman-teman. Jadi jangan baper, jangan merasa tersinggung karena memang keadaan seperti itu. Itu kalau kita melihat di dalam ajaran Islam. Misalkan ajaran agama lain yang misalkan kita tidak bisa menganut ajaran mereka, mungkin ya dikatakan sama. Mungkin kita kafir dianggap mereka. Dan itu tidak masalah teman-teman. Karena itu istilah di dalam agama mereka, misalkan domba tersesat dan sebagainya. Itu istilah mereka yang ada di dalam agamanya. Kemudian yang orang penasaran kepada Singapura itu, kok dia punya materi terkait apa yang disampaikan UAS di pengajian itu? Siapa yang memberi materi itu ke Singapura? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa begitu? Karena ini kan beda negara. Kok begitu tahu mengenai pengajian Ustadz Abdul Somad? Apakah pihak Singapura itu selalu memantau pengajian yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad? Ini menjadi pertanyaan. Apakah ada orang yang memberikan materi kepada pihak Singapura yang menyebabkan Ustadz Abdul Somad itu dideportasi, tidak boleh masuk ke Singapura? Misalkan menyebut non-muslim sebagai kafir, kemudian ada salib yang di situ ada jin kafirnya, kemudian perang di Israel Palestina membawa bom bunuh diri itu mati syahid. Kok dia tahu materi-materi seperti itu? Lalu siapa yang memberi materi kepada Singapura? Ini juga menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, kalau kita melihat terkait apa yang disampaikan UAS, ini memang perlu dialog kepada UAS. Bagaimana duduk persoalannya? Jadi ada tabayun, ada diskusi terkait itu semua. Pertama mengenai menyebut non-muslim sebagai kafir. Nanti akan dijelaskan oleh UAS. Biar Singapura ini tidak berprasangka buruk atau menaruh ketakutan atau kebencian terhadap ajaran atau dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Karena sekali lagi teman-teman, ada beberapa politisi kemarin yang mengatakan bahwa Singapura itu Islamofobia. Islamofobia itu adalah istilah yang kontroversial, menyangkut terkait ketakutan, kebencian terhadap suatu ajaran agama Islam dan juga kepada umat Islam. Dia takut, dia benci, dia berprasangka, dia diskriminasi kepada umat Islam atau kepada ajaran Islam. Itu namanya Islamofobia. Pertanyaan kita teman-teman, apa yang ditakutkan dari Islam? Apa yang ditakutkan dari dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad? Padahal dia menyampaikan materi-materi yang ada di dalam ajaran Islam. Itu dia takut. Ini kan berbahaya. Karena itu teman-teman,
Dalam resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022 itu sudah disampaikan ada resolusi mengenai lawan Islamofobia, itu dari Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, teman-teman. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian ada yang sana bangsa Singapura, Brunei, Malaysia, yang serumpun itu harus mengikuti dari resolusi PBB itu agar kita itu lawan Islamofobia, bahwa Islam itu tidak menakutkan, Islam itu damai, Islam itu membawa kebahagiaan, Islam itu ajaran agama Islam yang membuat kita rukun dan sebagainya. Itu yang mestinya kita ambil, bukan prasangka-prasangka yang negatif kepada Islam yang menyebabkan misalkan ada warga negara Indonesia seperti Was masuk ke Singapura tidak boleh gara-gara Islamofobia, takut kepada Islam, kemudian benci kepada Islam, berprasangka negatif kepada Islam. Padahal tujuan Was ke sana adalah untuk rekreasi bukan untuk berdakwah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.